Shalom, salam panggilan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh pengharapan akan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini Senin 3 Oktober 2022, kita bersama diajak untuk masuk dalam perenungan doa malam. Sebelum kita masuk dalam perenungan doa malam, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah yang agung, Allah yang penuh kasih dan memelihara kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur atas segala anugerah dan kemurahan Tuhan kepada kehidupan kami. Kami sungguh merasakannya melalui kehidupan keluarga, melalui persekutuan kami, melalui pekerjaan kami dan studi kami. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan, keberadaan kami di dunia ini adalah manusia biasa yang lemah, yang rentan terhadap kesalahan dan dosa. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan-Mu. Jika Tuhan melihat kami dan mengampuni kami, sehingga kami hidup boleh penuh kasih dan pengharapan akan kasih Kristus. Bapa, malam ini kami sebentar akan membaca, menggumuli firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terima kasih, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 15 dan 16. Roma 12 ayat 15 dan 16 yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, perenungan kita pada malam ini saya beri judul berempati. Saya ulangi yang menjadi refleksi atas judul firman pada malam ini, yaitu berempati. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kemarin Sabtu 1 Oktober 2022 di Kota Malang terjadi bencana sepak bola, di mana lebih dari 100 orang meninggal. Tentu kita sebagai orang yang hidup dalam kasih Tuhan, kita pun merasakan keprihatinan kejadian yang ada di Kota Malang. Bahkan kita pun ikut membantu dalam doa supaya saudara kita di sana dikuatkan oleh kejadian itu. Bahkan komunitas-komunitas lain di kelompok lain pun, gereja, supporter lain pun di luar kota, di luar negeri, mereka pun juga berdoa untuk Kota Malang yang terjadi bencana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kita, inilah manusia. Ketika melihat saudara kita mengalami kesusahan, penderitaan, kesedihan, kita pun tidak hanya sekedar simpati, kita pun empati, tidak hanya sekedar merasakan, tapi kita melakukan tindakan. Paling tidak yaitu berdoa supaya saudara kita dikuatkan di dalam menghadapi pergumulannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi pada malam ini Paulus mengajak orang-orang Roma supaya mereka itu tidak hanya sekedar empati dalam keadaan kesedihan, tidak sekedar empati dalam keadaan kedukaan, yaitu mereka berempati juga di dalam kebahagiaan. Mereka komunitas Kristen, orang-orang percaya yang berada di Roma, mereka hidup bersama komunitas dan berbudaya. Maka itu mereka diajak untuk berempati, tidak hanya sekedar kesedihan saja, tetapi kebahagiaan pun mereka pun diajak untuk
berempati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisakah kita berempati di saat melihat orang lain merasakan kebahagiaan? Tentu sebagai manusia, kalau kita melihat orang di sekitar kita mengalami kesedihan, kedukaan, kita berempati, kita bisa datang mendoakan, menguatkan. Tetapi bagaimana kalau melihat orang lain, saudara kita, sahabat kita merasakan kebahagiaan, keberhasilan? Apakah kita merasakan dan bisa melakukan empati? Mari belajar dari tulisan Paulus kepada orang-orang Roma, supaya mereka diajak untuk hidup bersama, berempati dalam keadaan susah maupun senang. Demikian juga kita hidup bersama komunitas GKJ Ponorogo. Kita hidup bersama tetangga, sama kita di kelompok ini. Kita diajak untuk berempati, tidak hanya sekedar dalam keadaan kesedihan. Kita diajak untuk merasakan kebahagiaan bersama. Karena empati kita bukan keadaan sedih saja, tetapi dalam keadaan bahagia. Berempatilah dalam keadaan susah dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian Bapak Ibu, perenungan doa malam pada hari ini. Selamat melanjutkan perenungan doa malam dan doa pribadi bersama keluarga maupun pribadi. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.